Baik, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Kesempatan hari ini dengan segala hormat dan puji-pujian hanya bagi Tuhan, karena dalam kondisi keadaan yang begitu tetap tenang, sehingga kita bisa dapat berdoa dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Itu membuat saya dan saudara bisa menikmati hidup ini dan selalu bersyukur di atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Dan saya percaya dalam kesempatan hari ini, pelayanan ini kita dalam komunitas pemuda-pemudi Injili yang kita boleh selalu siarkan melalui renungan pemberitaan firman yang kita selalu sampaikan setiap minggu bagi kita semua, supaya kita boleh hidup sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, firman Tuhan ajarkan, dan itu boleh menjadi pedoman bagi saudara dan saya dan setiap kita, anak-anak muda dan mudi yang ada di Indonesia, di seluruh tempat yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, boleh tetap hidup di dalam rancangan dan rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Sehingga kita percaya dari masa muda kita sekalipun, kita bisa tetap menjadi anak-anak Tuhan, yang di usia muda sekalipun kita bisa menjadi garam dan terang, kita bisa menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mulai untuk pemberitaan firman Tuhan ini boleh kita sampaikan di dalam pelayanan hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kalau kami sudah ada dalam kehidupan kami sepanjang sore hari ini, dan kami bersyukur kami boleh menikmati hari-hari kehidupan kami, dan di dalam segala perkara yang Tuhan boleh izinkan, kami percaya Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, anak-anak Tuhan, muda-mudi Injili yang boleh ada di dalam renungan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Kami boleh sama-sama menikmati pemberitaan kebenaran firman Allah dalam hidup kami pada sore hari ini, untuk kami boleh dengar dan bersama-sama pelajari, sehingga boleh menjadi dasar yang teguh yang membuat hidup kami boleh semakin hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan segala apa yang boleh ada dalam kehidupan kami, dan kami biarlah tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sekalipun masih muda, tapi kami masih bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami dalam pemberitaan amanat agung atau kabar baik yang diberitakan dalam amanah ini, yang disampaikan, disiarkan di seluruh bumi, di seluruh tempat yang boleh kami dengarkan lewat pelayanan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita ingin melanjutkan apa yang kita sama-sama sudah dengarkan bagi pembelajaran kita, di mana dalam 2-3 minggu ke depan atau 3-4 minggu ke depan kita akan sama-sama mendapatkan renungan atau belajar tentang renungan bagaimana amanat agung itu harus disiarkan, harus diberitakan sampai ke ujung bumi, sehingga segala sesuatunya dapat terjadi, tergenapi sampai kepada kesudahan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, anak-anak muda yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pembelajaran kita selanjutnya kita akan belajar bagaimana tentang amanat agung ini diberitakan, amanat agung ini disampaikan. Seperti yang saya sampaikan dalam poin yang pertama kemarin, bahwa dalam pemberitaan amanat agung itu menjadi amanat yang harus diberitakan, yang harus disampaikan kepada semua
orang yang harus disampaikan kepada semua jiwa-jiwa yang merindukan keselamatan di dalam kehidupannya, yang merindukan adanya juru selamat yang dapat menyelamatkan setiap dosa-dosa kehidupannya, dosa-dosa yang tidak bisa diampuni, tapi Tuhan di dalam pengampunannya sebagai juru selamat bagi dunia ini, Dia nyatakan bagi setiap orang yang membutuhkan dan merindukannya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu menjadi dasar terjadinya keselamatan kepada semua. Dan itu kita percaya dalam pembelajaran kita pada hari ini, sore hari ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, anak-anak muda yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, bahwa kita yang dipilih Tuhan untuk menjadi murid-muridnya, untuk menjadi pengikutnya, kita harus berdisiplin untuk memberitakan firman Allah, mengajarkan bagi setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan itu sendiri. Matius pasal yang 28 ayat 19, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarkanlah mereka dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang boleh kita sampaikan pada minggu yang kemarin. Nah, pemberitaan tentang ajaran dari seorang murid kepada murid yang membutuhkan jiwa baru, atau kepada jiwa-jiwa baru yang membutuhkan tentang firman Tuhan itu, tentang hadirnya keselamatan itu bagi hidupnya. Itu yang disampaikan adalah bagaimana peranan berita Injil itu memberitakan tentang Kristus sebagai juru selamat bagi seluruh dunia. Ini yang menjadi kabar baik yang harus disampaikan. Tetapi bagi setiap gereja ini menjadi tantangannya, Bapak Ibu. Kenapa? Minggu lalu kita sudah belajar bahwa ternyata di dalam Kristus dalam keberadaannya, atau Kristus dalam kehidupannya, Dia sebagai Allah yang sejati, tapi Dia juga adalah manusia yang sejati. Itu seringkali menjadi tantangan dalam pelayanan gereja, menjadi tantangan dalam kehidupan anak-anak muda, dalam pemberitaan Injil, dalam melakukan amanat agung bagi seluruh dunia. Itu terjadi di dalam setiap kehidupan pelayanan gereja itu sendiri. Jangankan kita di luar, di dalam kehidupan dan kelompok kita sendiri, terkadang kita agak sulit untuk menerima tentang keberadaan Kristus. Sekalipun Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, dalam keberadaan sebagai manusia, itu menjadi kontroversi yang seringkali diperdebatkan. Walaupun kita dalam sejarahnya, gereja itu berdiri, di dalam apa yang Alkitab tuliskan, sejak mulanya, perdebatan itu sudah sering terjadi, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetapi saya percaya bagi setiap murid-murid Kristus, pemberitaan ini tetap harus diberitakan. Di dalam keberadaannya, Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia, Dia hadir di dalam kehidupannya menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita harus melihat bahwa pemberitaan ini bukanlah sekedar hanya cerita dan dongeng semata, tapi pemberitaan ini harus menjadi kabar baik yang terus disiarkan sampai ke ujung bumi, sehingga semuanya bisa tergenapi nantinya. Dan ini menjadi tugas dari amanat agung yang disampaikan bagi gerejanya, bagi murid-muridnya, untuk diberitakan bagi seluruh jiwa-jiwa. Kita yang sudah menjadi murid Yesus, bagaimana kita harus memuridkan? Kita harus dengan tegas, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan bahwa kuasa Allah di dalam Kristus Yesus melalui pemberitaannya, melalui kabar baik yang disampaikan itu, sekalipun Kristus menjadi manusia, Dia tetaplah Allah yang tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara sekalian, anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bisa tetap melihat ini sebagai kebenaran yang terus akan dinengungkan dan terus akan diberitakan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, anak-anak muda yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, ketika kita belajar tentang Kristus, ya, dalam kebenaran firman Allah, inkarnasi menjadi gambaran yang harus disampaikan. Kristus yang telah menjadi manusia, firman Allah yang telah menjadi manusia, itu sudah ada sejak semula. Injil Yohanes menyampaikan itu.
Yohanes pasal yang pertama, sejak semula, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu telah menjadi manusia. Perkataan ini menjadi sebuah gambaran yang disampaikan dalam berita yang diamanatkan kepada seluruh murid-murid Yesus. Yesus sedang mengamanatkan tentang berita Injil ini. Sekalipun itu ditulis oleh penulis Injil Yohanes. Tapi saya percaya perkataan yang dituliskan itu, tulisan yang dituliskan itu, dalam sekalipun narasi cerita yang disampaikan, ada sebuah kata yang disampaikan sejak semula atau pada awalnya. Firman itu telah menjadi manusia. Itu menjadi berita yang tidak bisa ditolak. Itu menjadi berita yang tidak bisa digantikan. Sejak semula firman itu sudah ada, tetapi firman itu menjadi manusia yang disampaikan bagi setiap orang, yang diberitakan bagi semua orang. Inkarnasi Kristus bukan menjadi sesuatu yang tidak tertulis dalam Alkitab, Bapak Ibu, tapi inkarnasi Kristus menjadi sesuatu yang sudah disampaikan dalam Alkitab. Beberapa hal yang boleh menjadi acuan nih Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang boleh menjadi sebuah gambaran yang harus kita ketahui, bahwa selain di dalam Injil Yohanes, kita juga bisa melihat bagaimana kebenaran tentang inkarnasi itu menjadi bukti. Kebenaran itu menjadi sesuatu hal yang memang benar adanya, bahwa di dalam inkarnasi Kristus sebagai manusia, dia tetap adalah Allah yang punya kuasa, yang tetap punya otoritas, yang tetap kudus dan mulia, tetapi dia dekat dengan umatnya, dia dekat dengan jemaatnya, dia dekat dengan orang-orang yang dikasihinya, yang percaya kepadanya. Ini menjadi berita yang harus disampaikan, dan ini menjadi kabar baik yang harus diberitakan. Ini menjadi pembelajaran yang seringkali diberitakan oleh gerejanya, dan ini harus terus-menerus disampaikan Bapak Ibu, sampai semua bangsa, sampai seluruh bumi menerimanya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan lihat bagaimana Alkitab berkata, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan yang Alkitab katakan, di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bagaimana kebenaran tentang Kristus dalam inkarnasinya sebagai manusia itu sudah tertuliskan di dalam Alkitab. Kita buka dalam kebenaran Alkitab Ibrani pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Ya. Ibrani pasal yang kedua, keselamatan yang besar sebetulnya terjadi melalui Kristus. Di dalam kemanusiaan sekalipun dia menyatakan keselamatan bagi setiap umat manusia. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di mana keselamatan itu dibuktikan di dalam Kristus sekalipun dia menjadi manusia. Minggu lalu kita bicara tentang bagaimana Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dia yang telah mengosongkan diri dan mengambil rupa sama dengan manusia. Itu membuktikan keselamatan yang terjadi dalam Yesus Kristus. Dan Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan yang 10, bahwa di dalam waktu yang singkat sebetulnya, dalam keberadaannya sebagai manusia, Allah telah menyatakan dirinya, ya, di dalam Kristus Yesus untuk menjadi juru selamat dalam penderitaannya, untuk menanggung dosa-dosa manusia. Wah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Allah di dalam Yesus Kristus sekalipun dia menjadi manusia, dia harus menanggung penderitaan karena siapa? Karena kita yang berdosa, manusia yang berdosa.
Dan dalam keberadaannya menanggung dosa manusia. Dia yang adalah Allah. Dia menyatakan dirinya di dalam kehidupan manusia seutuhnya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tidak mungkin keselamatan itu tidak terjadi bagi setiap manusia. Allah sudah punya rencana jauh kekal bagi setiap umat manusia. Keselamatan itu menjadi jalan yang terbaik yang dapat membuat manusia dalam hubungannya kembali dengan Allah menjadi pulih. Keselamatan itu harus menjadi berita yang dikabarkan, dan itu terjadi melalui inkarnasi Kristus. Apakah ketika Kristus menjadi manusia keselamatan sebelumnya tidak pernah terjadi? Tetap terjadi, Bapak Ibu. Keselamatan sudah terjadi di dalam rencana Allah dari kekal sampai kepada kekal. Tetapi persoalan yang sering kali membuat keselamatan itu dianggap salah karena Kristus menjadi manusia. Orang lain sering berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Keselamatan itu menjadi dianggap salah. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Padahal dia adalah Allah. Padahal Alkitab sudah membuktikan dalam keadaannya sebagai Allah yang adalah firman sejak semula, dia menjadi manusia dengan tujuan untuk apa? Untuk menerima segala kesalahan itu di dalam penderitaannya di kayu salib, di dalam hukumannya di kayu salib yang harus disampaikan bagi semua orang. Keselamatan itu sudah ada, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi persoalannya di dalam rencana Allah, di dalam keselamatannya sejak semula, Allah sudah menyatakannya melalui firman-Nya. Allah sudah menyatakannya dalam Tauratnya. Tetapi semua manusia pada zaman itu, dalam menerima keselamatan Allah, mereka masih menggunakan keinginan dagingnya. Mereka masih menggunakan nafsu duniawinya. Sehingga Allah tahu betul keberadaan manusia seutuhnya. Mereka tidak akan pernah bisa selamat tanpa ada Kristus yang menjadi manusia. Mereka tidak akan pernah bisa dapat diselamatkan di dalam kehidupannya seluruh umat manusia di dunia ini. Tetapi karena Kristus yang menjadi manusia, dia menjadi Allah yang menyelamatkan umat manusia. Dibuktikan nyata 2000 tahun yang lalu adanya. Tetapi kuasa itu tetap terjadi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Anak-anak muda, dengar ini baik-baik. Engkau harus bawa bagi kelompokmu. Engkau harus bawa bagi komunitasmu. Dan itu harus terjadi di dalam kehidupanmu terlebih dahulu. Bagaimana engkau harus memberitakan tentang Kristus dalam keselamatan itu, yang telah menjadi manusia, menyelamatkan hidupmu, dibuktikan dalam keberadaannya. Kau harus mengalami Kristus di dalam keselamatannya. Sehingga dengan demikian kau akan menjadi teladan bagi semua orang anak muda yang ada di sekitarmu. Kau telah membuktikan gambar dan rupa Allah di dalam Kristus ada dalam hidupmu. Itu menjadi berita yang terbaik yang dapat disampaikan kalau keselamatan itu membuktikan merubah hidupmu. Anak-anak muda, engkau harus melakukan itu. Berita ini harus disampaikan dan harus kau saksikan bagaimana penyelamatan Allah terjadi atas ini. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, hadirnya Kristus telah menyatakan bagaimana kuasanya yang berotoritas terjadi atas setiap kehidupan manusia. Hadirnya Kristus membuktikan Injil yang dapat menyelamatkan umat manusia. Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Injil itu punya kuasa untuk menyelamatkan umat manusia. Karena apa? Karena di dalamnya ada pemberitaan yang memberitakan Kristus yang menjadi juru selamat yang penuh kuasa. Dan berita itu harus disampaikan bagi semua orang. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, anak muda, rasakanlah terus dalam kehidupanmu bagaimana hadirnya Kristus ada dan nyata dalam hidupmu.
bahwa berita ini harus diperdengarkan, bahwa berita ini harus disampaikan, dan berita ini harus dijelaskan, bahkan kepada teman-temanmu, kepada keluargamu, kepada orang-orang di sekitar. Dan ini menjadi berita yang mendatangkan sukacita bagi semua orang, karena terjadinya keselamatan di dalam pribadi. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, apa yang sudah disampaikan melalui tentang Kristus yang menyatakan diri dalam kebenaran firman, tetapi yang sejak semula Dia yang adalah firman menyatakan dirinya menjadi manusia. Bukan hanya sekedar Dia menjadi manusia semata-mata, tetapi Dia memang menjadi manusia untuk menyatakan diri di dalam keberadaannya sebagai manusia yang memang pada hakikatnya Dia tidak mampu, manusia tidak mampu mengampuni dosa-dosanya sendiri, memulihkan hidupnya sendiri. Dia butuh lahirnya juru selamat, dia butuh Kristus, dan itu terjadi di dalam kehidupan kita semua. Amin untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada kesempatan ini, di dalam apapun keberadaan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, diharapkan anak-anak muda di bangsa ini, anak-anak muda yang boleh ada di dalam komunitasnya sebagai orang-orang yang percaya, dapat memberikan saksi yang baik, saksi yang benar tentang hidupnya yang diselamatkan di dalam Kristus. Sekalipun mungkin berita ini kau harus perdengarkan dengan begitu sulitnya, kau harus saksikan dengan begitu penuh tantangan, tapi percayalah, keselamatan yang telah menyelamatkan hidupmu akan membuktikan kuasanya terjadi di dalam hidupmu, keluargamu, dan pelayanan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu dan anak-anak muda yang saya kasih dalam komunitas pemberitaan Injil ini, pemuda-pemudi Injil akan siap untuk terus memberitakan Injil tentang Kristus yang menjadi juru selamat bagi semua orang. Dan kita akan terus memberitakan itu. Mari kita berdoa, karena pemberitaan itu harus dilakukan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kalau kami sudah belajar dengan kebenaran Alkitab. Tuhan boleh ajarkan lewat firman Allah pada sore hari ini. Apa yang boleh kami percayai dengan kebenaran Alkitab? Kami percaya kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kehidupan kami. Keselamatan itu boleh terjadi atas setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Injil itu menyelamatkan. Injil yang menjadi berita kebenaran firman Allah yang disampaikan melalui Kristus dalam kebenaran firman Allah, yang menjadi manusia sekalipun Ia datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi semua manusia. Dan biarlah berita itu boleh tersampaikan Bapa, sampai ke semua orang yang ada di seluruh dunia ini. Biar nama-Mu dipermuliakan, dan biarlah kami yang mendengarkan dan kami yang memberitakan sama-sama diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya apa yang boleh kami dengar lewat pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami sangat yakin bahwa pemberitaan ini akan memberikan makna kehidupan iman yang membawa pertumbuhan bagi setiap kami, dan akan membuat kami semakin percaya Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Dan kami sangat yakin Tuhan, anak-anak muda di bangsa ini boleh dipakai Tuhan sungguh luar biasa di dalam pertobatannya, di dalam keselamatannya, yang telah percaya Yesus Kristus Tuhan. Dan akhirnya mereka boleh memuliakan nama-Mu di dalam seluruh kehidupan mereka dan keluarga mereka, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, berkati tempat ini dengan segala yang ada. Bahkan Tuhan juga berkati pemiliknya, dan Tuhan yang memberikan kemurahan kebaikan, karena kami boleh ada di sini dengan sukacita yang di dalam Kristus Yesus.
kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.